Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Pada video selanjutnya kita telah membuat sejauh ini ya untuk atap pelana kombinasi potongan B ya. Nah sekarang yaitu pada video sebelumnya kita sudah membuat garis nok 3 dan ujung-ujung lisplang depan belakang ya, baik yang ujung lisplang papan lisplang vertikal dan yang horizontal seperti ini, depan dan belakang ya sama. Kemudian kita akan lanjut membuat kuda-kuda ya teman-teman ya, struktur kuda-kuda seperti pada gambar contoh ini. Ya, ini adalah struktur kuda-kuda dan ini adalah balok angin yang silang itu ya. Seperti yang sudah saya bahas bahwa jarak antar kedua kuda-kuda ini maksimal ya 3 meter. Jarak antar kedua kuda-kuda maksimal 3 meter. Kemudian ketebalan dua garis kuda-kuda ini ya, perhatikan kuda-kuda itu ada dua garis ya, yang garis yang ini nih ya, garis itu perhatikan garis kuda-kuda yang putus-putus itu jarak antar kedua garis ini 6 cm teman-teman ya, 6 cm ya. Kenapa 6 cm? Ya karena kuda-kuda nampak dari samping ya, dia menggunakan kayu penampang ya, 612. Jadi kalau dari sini kuda-kuda itu kelihatan dari depan, dia sisi 12-nya yang terlihat ya. Kalau dilihat dari samping, yang terlihat adalah sisi 6. Nah, sisi 6 karena dia menggunakan kayu penampang 612 ya. Seperti yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya ya. Nah, jadi kita pergi ke project kita ya. Selanjutnya kita akan membuat garis vertikal pada tengah-tengah ya daripada nok di atas ini. Ya, perhatikan pada titik biru itu adalah titik tengah daripada garis nok di atas ya. Nok horizontal ini ya, yang nok ini, yang titik biru itu adalah garis tengahnya ya. Nanti kita akan membuat garis ke bawah lurus ya, menggunakan line ya, menggunakan icon line pada tab draw ya, dan menyalakan ortho. Jadi ortonya dinyalakan ya, dihidupkan. Setelah orto hidup, teman-teman klik line ya, pada tab draw klik icon line. Kemudian kita pergi ke garis nok bagian bawah ya, dimana garis nok itu ada 3 garis. Kita pergi ke garis yang paling bawah sendiri, arahkan kursor kita ke garis nok paling bawah sendiri ya. Perhatikan ada lambang segitiga ya, lambang midpoint pada garis nok bagian bawah sendiri. Itu adalah puncak tengah-tengah ya, tengah-tengah daripada garis nok. Anda klik di situ ya, di lambang segitiga itu tarik ke bawah, rata ke bawah ya, sampai ke garis ring balok itu ya, ring balok bagian atas. Jadi ring balok itu ada yang di atas, ada yang di bawah garisnya ya. Klik di garis yang atas, lambang midpoint atau lambang perpendikular kadang-kadang yang keluar ya, klik di situ. Nah, kemudian enter 1 kali untuk mengakhiri icon line. Selanjutnya kita akan mengoffset garis ini ke arah kanan dan ke arah kiri ya, yaitu 3 meter bagi 2. Nah, jadi offsetnya 150 ke arah kanan dan 150 ke arah kiri. Dari mana 150? 3 meter bagi 2. Paham ya? Nah, menggunakan icon offset pada tab modify. Nah, ini dia ya. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 150 ya. Enter 1 kali. Klik objek garis tengah tadi. Klik ke arah tujuan offset ya, ke kanan dan ke kiri. Jika sudah selesai, enter atau skip 1 kali pada keyboard ya. Nah, pada tab modify, teman-teman klik offset. Kemudian masukkan nilai 150 atau 150 ini ya. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik garis ini, garis tengah ini ya, yang vertikal ini. Klik, kemudian klik ke arah kanan. Ini hasilnya ya. Dan klik lagi garis tengah vertikal ini. Klik ke arah kiri. Ini hasilnya. Kemudian enter 1 kali untuk mengakhiri offset. Yang di tengah ini diblok, lalu tekan delete pada keyboard untuk dihapus. Jadi biarkan saja yang garis ini. Maka berikutnya kita akan mengoffset ya, mengoffset
garis ini tadi ada 2 garis ya, yaitu 6 ya. Yang ini juga di offset 6. Dua-dua di offset ke arah dalam ya. Ke arah dalam 6 cm ya. Menggunakan icon offset pada tab modify teman-teman. Ya sama ya tadi caranya ya, cuma nilainya beda. Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 6, enter 1 kali, klik objek garis tadi ya. Kemudian garis kanan dan garis kiri tadi yang diklik, klik ke arah tujuan offset yaitu ke dalam semua ya. Kemudian jika selesai enter atau skip 1 kali pada keyboard. Nah ini dia. Jadi langkah pertama pada tab modify klik icon offset ya. Pada tab modify klik icon offset. Masukkan nilai 6. Ini ya, tekan nilai 6 ini dia. Lalu enter 1 kali. Kemudian klik garis sebelah kanan ini, tarik, kemudian klik ke dalam. Itu hasilnya ya. Kemudian klik garis yang belakang, ini offsetnya masih aktif ya, masih bisa digunakan untuk yang lain. Klik garis yang ini, kemudian klik ke dalam. Nah, itu hasilnya ya. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri offset. Oke teman-teman, selanjutnya perhatikan di sini ada kotak-kotak ini ya. Nah, kotak-kotak seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada garis kuda-kuda ya. Nah, di kuda-kuda sini juga ada. Nah ya, itu adalah penampang ya, itu adalah penampang daripada balok tarik, balok ikat ya, penampang daripada balok ikat yang merah horizontal ini dan balok pincang yang ini ya. Nah, jika kita lihat pada gambar 3D, nah ini dia ya. Nah perhatikan, nah itu dia. Jadi balok dia kelihatan kotak seperti itu ya, kotak 2. Itu adalah balok apit teman-teman ya. Balok apit ini ada 2 ya, di depan dan di belakang kuda-kuda, dia menjepit ya. Sehingga dari samping dia kelihatan 2 kotak seperti itu ya, depan dan belakang. Ya, sama di sini juga sama. Nah, kemudian ada di sini balok pincang ya. Nah, ini balok pincang nih ya. Ada di depan dan ada di belakang ya. Sehingga kalau dilihat dari samping dia akan kelihatan ada 2 garis seperti ini. Ini dan ini ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus membuat dulu construction line ya pada tab draw. Kita mengambil lurus balok apit ya dari potongan A ya, sehingga nanti dia akan memanjang ke potongan B ya, menggunakan construction line pada tab draw ya, dan ortonya tetap hidup ya, orto tetap hidup. Kemudian pada tab draw klik construction line ya. Setelah klik construction line pada tab draw, kita pergi ke potongan A. Yang ini potongan B, ini potongan A ya. Kita ke potongan A. Yang garis merah horizontal itu adalah balok apit ya. Dia ada di depan dan ada di belakang kuda-kuda ya. Dia menjepit seperti itu modelnya. Jadi kita klik garis yang paling atas dulu. Kemudian kita tarik ke arah kanan seperti ini dan kita klik di ruang kosong di situ. Enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Kita lanjutkan ke yang bagian bawah ya. Pada tab draw, klik construction line. Kemudian klik pada garis bagian bawah daripada balok apit itu, pas di garisnya ya, lambang miras. Klik di situ, tarik ke arah kanan seperti ini dan klik di ruang kosong ya. Klik di ruang kosong, jangan sampai klik itu jangan sampai ada kena objek lain ya. Kalau Anda sentuh objek lain, ada lambang miras atau ada lambang apapun itu, nanti dia rusak ya. Jadi kliknya di ruang kosong, tidak boleh ada snap. Yang snap itu yang kuning-kuning kayak gitu tuh snap namanya ya. Nah, ini nih namanya snap ya. Nah, yang silang itu juga disebut snap ya. Jadi jangan sampai ada snap. Jadi kliknya itu pas di ruang kosong seperti itu ya. Jangan sampai muncul snap ya. Anda klik di situ lalu enter 1 kali. Ini dia hasilnya ya. Nah, kita pergi ke potongan B. Nah, kemudian kita akan membuat kotak ya, kotak kecil tadi ya, menggunakan polyline ya pada tab draw. Pada tab draw kita menggunakan polyline ya, dan ortonya masih hidup. Nah, sebagai pemberitahuan teman-teman bahwa kotak itu dia ya, kotak ini ya, dia ukurannya dari sini ke sini 5 cm, ke bawah 10 cm ya. Jadi dia pakai kayu ukuran 5-10 ya.
Jadi kuda-kudanya pakai kayu 612, maka balok jepit dan balok pincang menggunakan kayu 510 lebih kecil ya, satu tingkat. Nah, kita menggunakan polyline ya teman-teman ya pada tab draw, dan ortonya masih tetap hidup ya, orto masih tetap hidup. Perhatikan ya, pada tab draw saya klik polyline. Kemudian saya pergi ke kuda-kuda ini ya, ke garis kuda-kuda vertikal ini. Ini garis kuda-kuda ini ada garis sebelah kanan dan garis sebelah kiri ya, yang vertikal itu. Dan di sini ada pertemuan ya, pojokan pertemuan itu perhatikan ya. Oke, dan garis horizontal ini adalah garis pelurusan atau garis lurus atau garis sejajar dari balok jepit yang ada di potongan A ya. Jadi di situ saya klik pada tab draw, saya klik polyline. Pada tab draw saya klik polyline, kemudian saya klik di pojokan ini. Ya, di perempatan itu ya, garis potongan itu lambang intersection, lambang silang snapnya ya. Saya klik di situ, saya tarik ke arah kanan. Ya, masukkan nilai 5 tadi ya, teman-teman ya. 5, lalu enter satu kali. Nah, ini ortonya masih hidup ya. Kemudian saya turun ke bawah, saya klik pas di garis ya, di garis bawah lambang perpendikular ya. Saya klik di situ. Saya tarik lagi ke dalam pas di perempatan itu ya, di potongan itu. Lambang perpendikular saya klik di situ, saya tarik ke atas lagi ya. Nah, saya di situ ada lambang endpoint, saya klik di pojok pas itu ya, di perempatan itu. Saya klik di situ lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Ini kotaknya ya, ini hasilnya ya. Itu hasil kotaknya. Jadi pada tab draw kita klik polyline. Pada tab draw klik polyline. Kemudian kita pergi ke sisi sebelah kiri ya. Pada perempatan atau pada potongan itu Anda klik di situ lambang intersection. Kemudian tarik ke arah kiri seperti ini, masukkan nilai 5, enter satu kali. Ini ortonya hidup ya, jangan lupa ortonya hidup. Nah, batas 5 itu di sini ya teman-teman ya. Kita turun ke bawah. Ya, pas ke garis bawah, kita klik di garis bawah ya. Lambangnya perpendikular, kita klik di situ. Kemudian tarik ke perempatan sebelah kanan ya. Nah, pas di garis vertikal itu klik di situ. Kemudian tarik ke atas. Setelah klik di bawah kita tarik ke atas dan kita klik di atas itu lambang endpoint. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Ini dia hasilnya ya, kotaknya. Oke. Nah, kemudian garis bantu ini kita blok dua-dua ya, garis bantu yang panjang sekali, yang horizontal ini kita blok. Lalu kita tekan delete pada keyboard ya, kita hapus. Nah, ini dia balok jepit dari tampak samping seperti yang kita lihat pada gambar 3D tadi. Nah, kemudian kita akan membuat garis yang untuk balok pincang ya. Nah, balok pincang ini yang merah vertikal ini kita akan mengambil pelurusan atau sejajar bagian atasnya ya. Dan ortonya masih tetap hidup teman-teman ya. Orto masih tetap hidup. Kemudian pada tab draw saya klik polyline, construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line untuk membuat garis bantu sejajar ya. Pada tab draw saya klik construction line. Kemudian pada garis merah itu saya klik garis yang paling tinggi, ujung garisnya. Saya tarik ke arah kanan seperti ini, saya klik di ruang kosong ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, ini garis bantu pelurusan namanya ya, sejajaran. Nah, maka garis ini dia akan memanjang sampai ke potongan B ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan lagi polyline pada tab draw ya. Nah, pada tab draw, klik polyline. Nah, ini lebarnya itu 5 cm ya teman-teman ya. Lebarnya ke arah kanan tuh 5 cm ya, garis vertikal daripada balok pincang itu ya. Karena kelihatan dari samping tetap 5 cm ya, sedangkan ke arah sebelahnya dia 10 cm, tapi tidak terlihat ya. Sisi yang 10 tidak terlihat, pada sisi tampak samping yang terlihat adalah sisi 5 cm ya. Teman-teman bingung, nah ini dia. Jadi dari ujung garis ini ke ujung garis kuda-kuda itu 5 cm. Gitu ya. Nah, sedangkan sisi 10 cm-nya itu tidak terlihat karena dia di arah sebelah sana ya, sebelah depan. Nah, oke teman-teman, ini sudah ada garis bantunya. Kemudian pada tab draw klik polyline ya. Pada tab draw di atas klik polyline.
Pada tab draw, klik polyline. Kemudian kita pergi ke salah satu garis daripada garis vertikal ini yang berpotongan dengan garis bantu ya. Nah, klik di pas di perempatannya itu atau di garis potongannya itu lambang perpendikular ya, klik di situ. Oh iya teman-teman, ortonya masih hidup ya, ortonya masih hidup, jangan lupa. Orto masih tetap hidup ya. Kemudian pada tab draw saya klik polyline. Kemudian saya pergi ke garis potongan itu ya, pas di potongannya saya klik di situ lambang perpendikular ya. Saya klik atau lambang intersection kadang-kadang ya munculnya. Saya tarik ke arah kanan, saya masukkan nilai 5. Lalu enter satu kali. Ya, itu batas 5-nya di situ ya. Kemudian saya turun ke bawah seperti ini. Saya klik pas di garis kuning itu atau garis atas ring balok itu ya. Saya klik pas di situ lambang perpendikular. Kemudian saya geser ke arah sini ya, ke ujung garis kuda-kuda sebelah kanan itu ya. Saya klik di situ lambang endpoint ya, saya tarik ke atas, tak. Nah, saya kembali lagi ke potongan ini ya, saya klik di situ lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Ini kotaknya, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, kita ulangi lagi menggunakan polyline ya, pada tab draw dan ortonya masih tetap hidup. Pada tab draw saya klik polyline seperti itu. Kemudian saya pas di garis sebelah kiri vertikal daripada kuda-kuda itu ya, saya klik pas di garis potongannya. Saya tarik ke arah kiri, masukkan nilai 5. Enter satu kali. Nah, ini batasnya ya. Kita turun ke bawah. Pas di garis ring balok bagian atas tuh klik ya, lambang perpendikular. Lalu tarik ke arah kanan ya. Garis sebelah kanan, garis pas di garis itu ya. Nah, Anda klik di situ lambang endpoint ya, pas di ujung garis itu ya. Kemudian Anda tarik ke atas, nah, klik di garis potongan di atas lambang endpoint juga, lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Jadi ini hasil kotaknya ya, kanan kiri sama ya. Kemudian garis bantu ini kita blok, lalu kita tekan delete pada keyboard, kita hapus. Nah, jadi ini dia ya teman-teman ya. Ini adalah balok pincang dari samping dan ini adalah balok jepit dari samping. Nah, kemudian ini baru ada di kuda-kuda depan ya, kuda-kuda belakang belum ada. Jadi kita copy ya. Kita copy ke belakang ya menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di copy yaitu keempat kotak tadi ya, 2 kanan kiri kotak kecil daripada balok jepit dan 2 kanan kiri kotak panjang ya daripada balok pincang. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya ya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape, nyalakan orto teman-teman ya, ortonya masih dihidupkan ya untuk copy tegak lurus. Jadi biarkan orto tetap hidup ya. Kemudian kita klik ya, garis ini 1, kotak ya, kotak ini 1 ya, 2 seperti itu ya, yang kotak panjang, kemudian kotak pendek, kotak kecil ya, di atas ini klik 1, 2 ya. Jadi ada 4 kotak yang kita klik, kemudian pada tab modify klik icon copy. Nah, perhatikan pada garis vertikal itu ya, garis vertikal di sini ada 2 dan di sini juga ada 2. Saya klik pada garis sebelah kanan, sembarang, yang penting pas di garis ya, garis sebelah kanan saya klik. Lambang merah seperti itu. Saya geser ke sini. Ini ortonya menyala, maka garisnya tegak lurus. Nah, pada kuda-kuda sebelah sini, saya klik pada garis sebelah kanan juga. Di sini saya kan kliknya sebelah kanan. Maka di sini juga sebelah kanan, garis kanan juga ya. Lambang perpendikular kayak gitu, saya klik pas di garisnya. Akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat balok angin ya. Nah, supaya teman-teman harus tahu bahwa balok angin ini ada 2 garis ya, 1, 2 atas bawah ya. Jarak antara garis atas dan garis bawah itu 7 cm ya, karena ini menggunakan kayu penampang 7 kali 5 atau 5 kali 7. 5-nya ke arah sana tidak terlihat, yang di sini terlihatnya sisi 7 cm ya. Nah, dia bersilangan ada
kayu bagian depan dan kayu bagian belakang seperti ini ya. Nah, perhatikan tuh dia miring ya teman-teman ya. Nah, perhatikan dia untuk membuat garis seperti itu kita matikan dulu ortonya ya, karena kita akan membuat garis miring. Karena akan membuat garis miring, jadi ortonya di off-kan dulu atau dimatikan dulu. Kemudian kita menggunakan line ya teman-teman ya pada tab draw ya. Pada tab draw kita menggunakan line untuk membuat garis miring tadi ya. Pada tab draw klik line. Nah, kemudian ini ada dua kuda-kuda ya. Pada kuda-kuda sebelah kanan Anda klik di ruang kosong sebelah kanan sendiri. Nah, jadi di kanannya kuda-kuda itu ya. Kemudian Anda tarik secara miring ke kuda-kuda sebelah kiri, di kirinya kuda-kuda sebelah kiri. Ke arah bawah seperti ini Anda klik di situ. Nah, akhiri line ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Ini hasilnya ya. Kemudian kita akan mengoffset ya 7 cm tadi karena ada dua garis. Menggunakan icon offset pada tab modify teman-teman. Ya, tadi berapa nilainya? 7 ya. Nah, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 7. Lalu enter satu kali. Klik objek garisnya, kemudian klik ke arah tujuan offset. Jika selesai, enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Jadi langkah pertama klik dulu offset pada tab modify teman-teman ya. Pada tab modify klik offset ya. Setelah icon offset diklik, masukkan nilai 7. Lalu ini ya 7 nilainya ya. Lalu enter satu kali. Setelah enter satu kali, teman-teman klik garis miring ini. Kemudian klik ke atas atau ke bawah boleh ya. Contohnya ke atas seperti ini. Nah, itu dia hasilnya. Enter satu kali untuk mengakhiri offset. Nah, itu ya. Ada dua garis seperti itu cukup ya. Kemudian kita akan memirror ya teman-teman ya. Mengambil daripada tengah-tengah garis tengah ini ya. Garis tengah di atas ini sebagai acuan mirror. Ya, menggunakan icon mirror pada tab modify sehingga nanti garisnya bisa bersilangan ya. Nah, klik atau blok objek yang akan di mirror. Klik atau blok objek yang akan di mirror ya, yaitu dua garis miring tadi. Kemudian klik icon mirror pada tab modify atau MI enter pada keyboard ya. Kemudian klik di dua titik pada posisi mirror, yaitu diambil dari as point knock tadi atau tengah poin ya. Nah, klik dari situ, kemudian tarik ke atas atau ke bawah ya. Kemudian enter satu kali. Kemudian perhatikan ortonya harus hidup ya. Orto wajib hidup untuk mirror tegak lurus. Nah, sekarang kita hidupkan lagi orto ya. Ortonya kita hidupkan lagi. Setelah orto hidup, untuk tegak lurus, kita blok kedua garis miring ini. Kita blok kedua garis miring ini ya. Kemudian pada tab modify klik icon mirror ya. Pada tab modify klik icon mirror. Kemudian kita lari ke knock bagian bawah ini ya. Geser-geser. Geser-geser cari lambang segitiga. Nah, setelah muncul lambang segitiga, klik situ. Tarik ke bawah atau ke atas sama saja ya. Ke bawah bolehlah. Klik ke bawah, tarik ke bawah, klik di ruang kosong ini. Nah, lalu enter satu kali. Itu dia hasilnya ya. Nah, perhatikan teman-teman, pada gambar contoh ini ada dua garis, dua balok angin ya, balok angin depan yang miring, yang garis putus-putus ini adalah balok angin depan ya, dan yang di belakang ini adalah balok angin belakang. Kenapa kok dibilang balok angin depan? Anda bisa melihat di situ balok angin depan itu dia memotong semuanya yang dilewatinya. Ya, dia memotong semua garis yang dilewati. Ya, nah dia memotong. Jadi karena dia ada di depan, jadi garis kuda-kuda ini kan ada dua. Di sini dia terpotong. Ya, dia terpotong oleh kedua garis balok angin ini. Nah, di sini juga sama, balok angin yang satunya ini garisnya dipotong oleh balok angin yang bagian depan. Ya, nah, kemudian yang di sini juga sama. Jadi kuda-kuda sebelah kiri atau belakang ini
garisnya juga dipotong oleh kedua garis balok angin ini. Nah, itu karena dia ada di depan. Sedangkan yang garis yang di belakang, balok angin yang di belakang, dia sebaliknya terpotong. Nah, jadi garis balok angin yang melewati kuda-kuda terpotong garisnya. Ya, yang melewati balok angin depan ya terpotong juga. Ya, nah, yang melewati kuda-kuda bagian sebelah kanan ini juga garis balok anginnya terpotong. Jadi kalau balok angin depan itu dia memotong, kalau balok angin belakang terpotong. Nah, untuk bicara potong memotong, kita menggunakan trim ya pada tab modify. Tetap menggunakan icon trim pada tab modify. Cara bebas ya. Nah, tidak menggunakan acuan, yaitu cara bebas. Caranya, klik icon trim pada tab modify, lalu enter satu kali ya. Klik icon trim pada tab modify, lalu enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan ditrim ya, atau yang akan dipotong, akhiri dengan enter atau shift satu kali jika selesai. Atau teman-teman tekan TR pada keyboard, lalu enternya 2 kali ya. Tekan TR, enternya 2 kali. Kemudian klik objek yang akan dipotong, dan jika selesai, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Nah, yang ini adalah garis depan ya. Balok angin bagian depan tuh garis putus-putus tuh ya. Nah, jadi kita pada tab modify, klik icon trim. Pada tab modify, klik icon trim. Kemudian enter satu kali. Ya, klik icon trim, lalu enter satu kali. Seperti itu ya. Perhatikan pada tab modify, klik icon trim, lalu enter satu kali. Kemudian kita pergi ke sini ya. Nah, jadi yang kita klik itu yang garis ini, garis tiang ini. Garis kuda-kuda ini yang ada di antara kedua garis miring itu yang kita klik. Kemudian balok miring sebelah ini diklik juga garisnya. Ya. Nah, kemudian kita lari ke atas. Nah, ini dua tiang kuda-kuda di antara kedua balok miring ini, garis miring ini kita klik ya, pas di situ. Nah, itu ya hasilnya. Sedangkan yang satunya kebalikan, dia terpotong. Jadi garis miring yang melewati kuda-kuda terpotong. Jadi kita motongnya yang di dalam ya, seperti itu. Yang di sini sudah terpotong ya. Nah, sekarang yang di sini, yang di antara kedua garis vertikal ini kita klik. Kita potong seperti itu. Nah, kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim ya. Jika sudah selesai. Karena trim itu kalau tidak diakhiri nanti tetap aktif ya. Jadi untuk mengakhiri trim tekan enter pada keyboard. Nah, selanjutnya perhatikan teman-teman, ini masih berlubang ya. Nah, lubang ini kita tutup ya dengan line. Ya, dengan line pada tab draw. Di pada tab draw Anda klik line. Kita pergi ke sebelah sini, contohnya klik ujung garis atas dan klik ujung garis bawah. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri line. Di bawah juga sama ya. Klik line, ini yang di atas sudah, sekarang yang di bawah. Pada tab draw, klik line. Pada tab draw, klik line. Klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri line. Kita pergi ke sebelah sini, kita tutup lagi ya menggunakan line pada tab draw. Klik line pada tab draw, klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri line. Sini sama ya, pada tab draw, klik line, pada tab draw, klik line, klik ujung garis atas, klik ujung garis bawah. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri perintah line. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dia ke layar ya. Ini adalah layar di atas ini. Ada gambar lampu, gembok, ada putih panjang, lalu ada anak panahnya. Ini layar ya. Kalau saya klik seperti ini, ya anak panahnya ini muncul daftar layar seperti ini. Nah, untuk kuda-kuda kita blok. Kuda-kuda dan blok angin kita blok. Lalu pada layar kita klik anak panahnya. Klik garis 0.09. Nah, dia masuk ke garis 0.09. Akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Untuk garis knock di atas ini, klik garis knock
nomor 2 dan nomor 3. Yang di atas jangan ya, yang paling bawah dan nomor 2. Atau di blok ya. Setelah itu, pada layar di atas, klik anak panahnya, klik garis 0.09. Akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Nah, kemudian pada garis list blank horizontal dan vertikal, untuk yang horizontal klik yang paling atas. Untuk yang vertikal klik yang paling dalam. Yang luar jangan, yang bawah jangan ya. Nah, itu berlaku juga di belakang. Jadi untuk yang horizontal klik yang garis atas. Untuk yang vertikal klik yang di dalam. Sudah seperti itu, kemudian pada layar di atas klik anak panahnya, kemudian klik garis 0.09. Nah, akhiri blok terhadap objek garis-garis itu dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Kemudian yang putih-putih ini ya, yang garis paling atas sendiri itu di blok. Nah, ini garis list blank paling luar diklik, garis list blank paling bawah diklik, kanan kiri ya, atau depan belakang. Yang paling bawah garis list blanknya diklik, paling kiri diklik ya. Selesai. Kemudian pada layar di atas kita klik anak panahnya, kita klik garis 0.25. Nah, jadi garis yang luar-luar itu masuk ke layar 0.25. Akhiri blok ini dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Nah, itu hasilnya teman-teman ya. Itulah cara manual ya. Sama seperti kita cara copy. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat atap teras ya. Akan membuat atap teras seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, demikian ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line untuk menyimpan project kita ya. Oke, demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.